وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد. Ikhwan fi din, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, kita memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan sifatnya dan kesempurnaan karunia-Nya. Dialah zat yang paling pantas untuk mendapatkan pujian dengan alhamdulillah. Karena alhamdu mengandung pujian yang sempurna dan hanya untuk zat yang maha sempurna. Kemudian adapun yang ingin Anda sampaikan di malam hari ini, yaitu kelanjutan dari perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid. Kemudian diberi judul baru oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala dengan judul Fawaidul Fawaid. Dan tentunya judul baru itu mendapatkan susunan yang bagus dari Syekh Ali Hasan rahimahullahu ta'ala. Bahkan di setiap judul beliau memberikan pasal. Sekarang pasal ke-23, Yaqin istijabatid du'a. Yakin bahwa doa pasti dikabulkan oleh Allah. Kita harus memiliki sifat itu. Ketika kita berdoa, kita yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah. Kata Ibnu Qayyim, asasu kulli khairin an ta'lama anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Pondasi segala kebaikan atau pondasi seluruh kebaikan adalah engkau mengetahui bahwa apa saja yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki olehnya tidak akan pernah terjadi. Wa hina idzin annal hasanati min ni'amihi wa tashkurahu 'alaiha fatashkurahu 'alaiha wa tafarrag ilaihi an la yaqta'aha anka. Maka setelah itu engkau meyakini bahwa semua kebaikan adalah merupakan bagian dari nikmat Allah, lalu engkau mensyukuri nikmat tersebut.
dan engkau berusaha meluangkan segala kemampuan dan tenaga agar nikmat tersebut tidak terputus darimu. Wa anna sayyi'ati min khidlanihi wa uqubatihi fatabtahila ilaihi an yahula bainaka wa bainaha. Dan keburukan-keburukan adalah termasuk dari hukuman Allah dan penghinaan darinya untuk hamba yang berbuat keburukan tersebut. Maka hendaklah engkau berusaha untuk mencari perhatian Allah agar Allah mencegah dirimu dari keburukan tersebut. Jika ada orang berbuat buruk, berbuat dosa, maka boleh jadi itu adalah merupakan hukuman baginya atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kaedahnya jazaa'ul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan untuk sebuah kebaikan adalah Allah menambah kebaikan berikutnya. Jika antum berbuat baik, lalu antum setelah itu bertambah baik lagi, maka kebaikan selanjutnya adalah balasan untuk kebaikan sebelumnya. Wa jazaa'u sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Balasan untuk keburukan yaitu seseorang semakin berbuat buruk. Jika kondisinya seperti itu, solusinya fatabtahil ilaihi an yahula bainaka wa baina as-sayyi'at. Hendaklah engkau segera mencari perhatian Allah, berharap kepada Allah agar Allah mencegah dirimu dari keburukan-keburukan tadi. Wa an la yakilaka fi fi'lil hasanati wa tarki sayyi'at ila nafsika. Dan berharaplah kepada Allah agar jangan sampai Allah membebankan dirimu kepada jiwamu atau menyerahkanmu kepada jiwamu sendiri di dalam melaksanakan kebaikan atau menghindari keburukan. Artinya, untuk terus menjalankan kebaikan dan menjauhi keburukan, kita membutuhkan Allah. Kita tidak bisa melakukannya sendiri. Oleh karena itu di dalam suratul Fatihah Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat itu kalau berbicara ibadah, maka seharusnya cukup kita mengatakan Iyyaka na'budu. Karena isti'anah sudah masuk dalam makna ibadah. Ternyata saking pentingnya memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa menjalankan ibadah tersebut, Allah menyuruh kita mengulangi lagi penyebutan isti'anah, yang mana isti'anah itu sebenarnya sudah ada pada Iyyaka na'budu. Iyyaka nasta'in sudah terdapat dalam Iyyaka na'budu, karena Iyyaka nasta'in termasuk daripada ibadah kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa kita menyebutkan lagi secara khusus? Jawabannya, begitu pentingnya pertolongan Allah agar kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Makanya Nabi SAW berkata kepada Mu'adz ketika menyebutkan, wahai Mu'adz, aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Jangan sekali-kali la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah,
Kata Rasulullah kepada Mu'ad, jangan sekali-kali engkau tinggalkan di setiap akhir salat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Untuk apa? Bantu untuk memperbaiki ibadah, bersyukur dan mengingat Allah. Saya mau bertanya kepada antum, berzikir kepada Allah mudah enggak? Mudah. Secara logika mudah, hanya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Pertanyaan, apa seharian kita mengingat Allah? Tidak. Karena itu sesuatu yang butuh pertolongan Allah. Maka oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar Allah membantu kita agar selalu beribadah dengan baik, bersyukur dan juga mengingat Allah Azza wa Jalla. Perkataan Ibnu Qayyim ini sebenarnya lanjutan dari pembahasan doa yang pernah kita bahas sebelumnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Jangan kau serahkan diriku kepada jiwaku meskipun sekejap mata. Dan ini yang disebut dengan kesempurnaan tauhid, yaitu apa-apa kita membutuhkan Allah. Sampai pernah saya sebutkan contoh urusan istri dan anak, yang kita merasa kita ini laki-laki mampu untuk menguasai mereka. Kita tidak mampu menguasai mereka tanpa pertolongan Allah Azza wa Jalla. Tidak mampu, tidak sanggup kita. Ya, tidak sanggup. Apalagi menghadapi istri yang subhanallah luar biasa. Hatta si istri para ulama atau istri Nabi lah gitu kan, seperti Nabi Nuh, Nabi Lut. Bahkan istri-istri para sahabat pun mereka tetap mengharapkan Allah untuk mengurus pasangannya. Demikian juga kita. Terkadang kita itu kesal karena kita merasa kok tidak mampu saya urus istri saya. Karena kita tidak melibatkan siapa? Allah Azza wa Jalla. Coba dilibatkan terus Allah itu sebagai tempat kita mengadu. Dan kalau hidup kita seperti itu, biasanya insya Allah kita tenang-tenang saja hidup. Karena dalam keyakinan kita, apa yang telah Allah tentukan akan terjadi. Kalau tidak ditentukan maka tidak akan terjadi. Seperti hadis yang masyhur, ma asabaka ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang ditentukan mengenai dirimu tidak akan meleset, dan apa yang ditentukan untuk dirimu apa yang tidak ditentukan tidak mengenaimu, maka dia tidak akan pernah mengenai kita. Itu keyakinan seorang muslim. Ya. Tentu semua itu, yaitu menyerahkan semua urusan kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, tidak akan ada pada diri kita tanpa taufik dari Allah. Berarti kita butuhkan di sini apa? Taufik. Dan taufik itu tidak bisa diraih kecuali dengan doa dan iftiqar. Doa dan merasa butuh kepada Allah. Taufik tidak bisa didapatkan kecuali dengan apa? Doa dan merasa butuh. Karena ada orang berdoa tidak butuh, berdoa saja dia, tidak akan dapat taufik orang. Tapi kalau dia berdoa disertai dengan rasa membutuhkan, maka insya Allah Allah akan berikan taufik kepadanya. Ya. Di sini berkata Ibnu Qayyim, wa ajma'u anna taufiq la yakilakallahu ila nafsika wa anna al-khidlana huwa an yukhliya bainaka wa baina nafsika. Para ulama sepakat bahwa tanda seseorang mendapatkan taufik Allah, Allah tidak menyerahkan seseorang pada dirinya sendiri.
Artinya Allah selalu membantunya. Dan orang tersebut diberikan keyakinan bahwa semua yang dia dapatkan datang dari pertolongan Allah. Sebaliknya, kehinaan yang Allah berikan kepada seorang, yaitu Allah biarkan orang tersebut bersandar kepada dirinya sendiri. Kalau seorang merasa karena saya, ini tanda kehinaan. Hati-hati. Kalau dia merasa saya akan mampu melakukan ini tanpa melibatkan Allah, maka ini tanda bahwa Allah menelantarkannya. Fa idza kana kullu khairin fa asluhu taufiq wa huwa biyadillah famiftahuhu ad-du'a wal iftiqar wa sidqul laja'i war raghabatu war rahbatu ilaihi. Maka jika seluruh kebaikan sumbernya adalah taufik Allah, dan taufik itu ada di tangan Allah, maka kuncinya adalah berdoa dan merasa butuh kepada Allah, serta jujur di dalam mengajukan harapan kepada Allah, dan berhasrat serta khawatir, yang mana semua itu diajukan kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau jujur, Allah akan berikan kebaikan buat kita, taufik. Dan tanda kebaikan itu seseorang selalu berdoa. Tanda seorang itu dapat taufik, dia selalu berdoa. Dan dia tidak pernah putus asa dari doanya. Makanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, la ahmilu hammal ijabah walakin hammad du'a fa idza ulhimtu ad-du'a fa innal ijabata ma'ahu. Kata Umar, aku tidak pedulikan terijabahnya doa. Artinya tidak penting bagiku doaku dikabulkan. Yang terpenting bagiku adalah terus berdoa. Karena seandainya aku diberikan ilham atau taufik untuk selalu berdoa, maka bersama doaku pasti ada jawabannya. Artinya, aku tidak khawatir doaku tidak dikabulkan Allah. Tapi yang dikhawatirkan adalah aku berhenti berdoa. Itu yang dikhawatirkan. Karena berdoa kepada Allah adalah semulia-mulia ibadah. Dan ibadah yang paling banyak dirusak oleh musuh-musuh Islam. Doa. Orang musyrik, kemusyrikannya dalam ibadah apa? Sujud, ruku, enggak, berdoa kebanyakan. Tawassul. Walaupun ada yang sujud ruku kepada patung, tapi kebanyakan syiriknya dalam berdoa. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Riwayat Bukhari. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah melebihi apa? Doa. Bahkan doa bisa merubah ketentuan buruk yang ditentukan untuk kita, agar kita terhindar dari keburukan itu. Mana dalilnya? Ketika sholat witir atau bahkan sholat subuh bersama orang-orang umum, di dalam doa kunut di antara isinya apa? Wa barik li fima a'tait, wa barik lana fima a'tait, fiman a'tait, wa qina syarra ma qadait, wa qina syarra ma
qadait. Dan jaga kami dari keburukan yang Engkau tetapkan. Karena keburukan yang Allah takdirkan dan tetapkan itu statusnya sama seperti makhluk yang nampak. Keburukan makhluk atau tidak? Makhluk. Tapi taufik yang Allah berikan kepada kita adalah bagian dari sifatnya. Dan kita boleh meminta agar terhindar dari makhluk yang Allah ciptakan yang memiliki sifat buruk. Dan doa yang mampu menghindari perbuatan tersebut. Ketentuan yang buruk tadi. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali apa? Doa. Maka untuk mendapatkan taufik Allah tentu dengan apa? Doa. Tadi Umar mengatakan, tidak penting bagiku aku melihat doaku diijabah, tapi yang terpenting bagiku apa? Terus berdoa. Taufik yang kita dapatkan dari Allah itu tergantung daripada kuatnya niat kita. Karena niat ini berpengaruh, ikhwan. Sangat berpengaruh. Saya pernah menyebutkan sebelumnya, Salman Al-Farisi sudah jatuh ke dalam lubang kekufuran yang paling dalam, jurang kekufuran yang paling dalam. Majusi, Yahudi, Nasrani, dia ikuti itu. Tapi dia dapatkan juga tuh hidayah. Kenapa? Karena kekuatan niat di hati. Maka dalam Al-Quran itu ada 2 ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai sebab kita mampu berpegang dengan jalan yang lurus atau mendapat hidayah kepada jalan yang lurus. Di surat, dua-duanya surat Ali Imran. Pertama ayat 101. Allah mengatakan, wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang dengan Allah. Di sini tidak disebutkan hablullah, walaupun diterjemahkan tali agama Allah. Tapi yang benar secara tafsir di ayat tersebut tidak disebut tali agama Allah, karena telah disebutkan di ayat 103-nya, wa'tasimu bihablillah. Di ayat 101 Allah menyebutkan wa may ya'tasim billah, siapa yang berpegang dengan Allah, artinya hatinya terikat kuat dengan Allah. Faqad hudiya, perhatikan kalimatnya menggunakan fi'il madhi untuk perkara yang akan datang. Fi'il madhi apa artinya? Kata kerja lampau, untuk menjelaskan perkara yang akan terjadi. Perkara yang akan terjadi, dia akan dapat hidayah setelah dia berpegang dengan Allah. Di sini Allah menyebutkan faqad hudiya, telah. Artinya apa? Pasti. Suatu kata kerja yang seharusnya dipakai untuk kata lampau, tetapi untuk mengartikan sesuatu yang akan terjadi, maka sesuatu tersebut menunjukkan pasti. Artinya pasti orang yang kuat imannya, kuat ikatan hatinya dengan Allah, pasti mendapatkan taufik dan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Maka kalau ada orang mengaji setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun masih gitu-gitu saja, maka yang diperbaiki hati. Udah benar enggak ikatannya dengan Allah Azza wa Jalla? Ya, bahkan ada orang lulus pondok pesantren waliyadzubillah, begitu-begitu aja muamalah dan ibadahnya. Bahkan masih berbuat bid'ah, masih berbuat syirik, ya, masih goyang TikTok gitu kan? Ada nggak gitu? Ada ibu-ibu yang pakai cadar goyang TikTok, ada nggak? Ada, ya. Bahkan bapak-bapak yang calon LGBT juga ada.
goyangan TikTok gitu. Padahal udah ngaji tuh, udah tahu hidayahnya, lulus Timur Tengah lagi. Semua gelar diambilnya. Tapi begitu-begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada kekuatan ikatan hati dia dengan Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karenanya di sini disebutkan taufik dari Allah tergantung daripada kekuatan niat. Niat amalan apa? Hati. Amalan hati. Wa ala qadri niyatil abdi wa himmatihi wa muradihi wa raghabatihi fi dhalika yakunu taufiquhu subhanahu wa ta'ala wa i'anatuhu. Seukuran niat seorang hamba, kemudian hasratnya dan keinginannya untuk mendapatkan taufik, maka segitulah ukuran taufik Allah yang akan diberikan kepadanya. Maka semakin kuat hati kita berniat untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan taufik darinya, maka semakin besar pula taufik itu Allah berikan kepada kita. Maka jangan heran ada orang, subhanallah, beribadah, apa saja kebaikan dia lakukan. Seakan-akan dia tidak puas dengan kebaikan yang Allah syariatkan kepadanya. Pokoknya dia cari kebaikan, dia lakukan terus. Selama dia disyariatkan, dia lakukan. Itu menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala semakin menambah taufik atas dirinya. Karena niat baiknya dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibnu Hazm al-Zahiri rahimahullah ta'ala, meskipun dia tidak pernah belajar ke Mekah dan Madinah, dia menjadi ulama besar di Andalus, Spanyol. Itu salah satu ulama besar dunia yang kalau salah tidak pernah pergi haji. Tetapi dia jadi ulama besar karena dia tidak pernah lihat Mekah dan Madinah. Namanya menggelegar di seluruh alam. Kalau salah dia lahir pada tahun 396 Hijriah. Ya. Dia menjadi ulama besar. Ketika muridnya bertanya, bagaimana cara anda belajar dulu? Dia mengatakan, kalau aku hadir di majelis ilmu, maka aku selalu berniat untuk menambah ilmu. Niatnya itulah yang membuat dia apa? Menjadi ulama besar, orang yang dikenal sepanjang masa. Karena hati kita ini tidak bisa dibohongi, dan Allah tidak bisa dibohongi juga. Kalau kita berusaha sembunyikan kebaikan kita dengan penuh keikhlasan, suatu hari Allah akan memperkenalkan kebaikan itu kepada orang lain. Entah setelah kita wafat atau sebelum kita wafat. Berapa banyak orang yang tidak dikenal kebaikannya, Allah berikan taufik kepadanya sampai dia mati di atas kebaikan itu. Ya. Dan itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan rahasia daripada rahasia tauhid. Niat yang baik. Semakin kuat niat seseorang untuk mencari taufik di sisi Allah, maka taufik itu akan datang kepadanya seukuran niatnya. Maka di sini Ibnu Qayyim mengatakan, fal ma'rifatu maka mengenal, fallahi tanzilu 'ala al-ibad. Afwan. Fal ma'unatu min Allah tanzilu 'ala al-ibadi 'ala qadri himamihim wa thabatihim wa raghabatihim wa rahbatihim. Karunia dari Allah berupa taufik akan turun kepada hamba-hambanya seukuran daripada hasrat dan ketabahan mereka serta keteguhan mereka
dan keinginan mereka untuk mendapatkannya. Wal khidlanu yanzilu alaihim ala hasbi dzalik. Sebaliknya, kehinaan turun kepada mereka seukuran dari kurangnya keinginan untuk mendapatkan taufik itu. Ada orang-orang yang memang dia tidak mau mendapatkan taufik. Contoh, kenapa ente tidak mau belajar? Karena kalau sudah banyak tahu, banyak yang tidak bisa dilakukan, ya kan? Tidak bisa lagi selingkuh, ya, tidak bisa lagi pacaran. Karena khawatir kehilangan hal-hal ini, ya dia belajar seadanya. Niatnya hanya sekedar menampakkan diri agar ditahu sebagai orang soleh. Dan ini akan merusak daripada taufik Allah atas diri. Bahkan akan mengundang kehinaan untuk dirinya sendiri. Kan ada orang seperti itu, ada nggak? Ada, nggak mau dia serius belajar, nggak mau dia serius mengetahui kebenaran itu, nggak mau. Karena khawatir tadi, nanti kalau udah ngaji nggak bisa main musik lagi nih, gemetar dia ngaji. Kenapa? Udah nggak bisa main gitar lagi nih. Kalau sudah ngaji, nggak boleh lagi duduk dengan anak perawan orang di bawah pohon beringin, ditemani jin-jin. Udah nggak bisa lagi itu, karena sudah tahu. Akhirnya dia berniat biasa-biasa saja. Maka jangan heran ada orang rajin baca Quran, rajin sholat di masjid, tapi dia tersesat. Ada enggak? Banyak. Ya, karena tadi niat dan tujuannya tidak ada keinginan untuk mendapatkan taufik dari Allah untuk menghindari segala perbuatan dosa dan maksiat itu. Karena dia suka dengan maksiat tersebut. Dan suka dengan perbuatan maksiat tidak bisa dibuat-buat. Karena itu sifat manusia. Suka dengan perbuatan dosa sifat siapa? Manusia. Mana dalilnya? Dalilnya mana? Bal yuridul insan liyafjura amamah. Bahkan manusia itu selalu berkeinginan untuk berbuat dosa. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguhnya dasarnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Maka untuk melawan ini apa yang kita butuhkan? Taufik dari Allah. Dan taufik itu tidak turun kecuali dengan doa. Dan doa serta harapan kita tidak akan dikabulkan Allah kalau niat kita main-main dalam berdoa. Karunia taufik itu diundang oleh niat baik kita ketika kita berdoa. Ada orang mengatakan Allahumma inna nas'alukal huda, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina dalam doanya. Tapi dia masih berkeinginan tidak mau tinggalkan bid'ah-bid'ahnya. Kira-kira setelah itu dia dapat hidayah enggak untuk meninggalkan bid'ah? Tidak. Ada orang berdoa Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Saya pernah melihat langsung seorang tuan guru-guru lah gitu ya, tokoh masyarakat, ya, doa terus itu selesai sholat. Selain dia berbuat bid'ah, mungkin berbuat bid'ah kita lihat wajarlah sebagai tokoh kan, menurut orang banyak. Ini setelah itu dia adu ayam, bayangkan. Dia adu ayam, dia ketua RT-nya juga. Dan lalu dia bikin cerita, sanadnya bersambung dengan anak sendiri. Anak melihat, karena tetangga saya masalahnya. Khutbah Jumat dia berdiri di atas mimbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, itu dia sampaikan di mimbar. Makanya kalau ada saya dan jadwal khutbah dia tidak mau khutbah. Kenapa? Karena saya lihat dia adu ayam. Mau saya lapor ke RT, dia RT-nya. Dan kemarin saya lapor di RW, apa kata RW-nya? Ya dilihat saja Ustadz, disuruh lihat saya. Dan RW-nya pengurus masjid, RT-nya adu ayam. Ketika anak lapor, tunggu aja waktunya Ustadz. Waktunya kapan?
Dan itu menunjukkan bahwa kita butuh apa? Niat yang baik. Dia berdoa setiap solat dengan doa tadi, Allahumma arinal haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinabah. Berdoa enggak dia? Seharusnya kalau ikut kaidah Ibnu Qayyim, taufik didapat dengan apa? Doa. Ternyata masih ada satu lagi yang harus kita lakukan. Niat kita. Ketika kita berdoa, benar enggak nih kita minta hidayah agar kita mendapatkan kebaikan dan menghindari apa? Keburukan. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allah. Tanggal 17. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan. Tadi Ibnu Qayyim mengatakan taufik yang kita dapatkan itu tergantung daripada kekuatan niat kita.
dan karunia tersebut turun dari sisi Allah seukuran niat dan keinginan kita. Sebaliknya, kehinaan didapatkan karena lemahnya keinginan dan niat tadi. Selanjutnya, wasyukru wa du'a, peran syukur dan doa. Jadi di sini menggabungkan antara syukur dan doa. Syukur itu menambah nikmat. Bahkan syukur itu sendirilah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku tambah nikmatku atas kalian. Ayat ini hanya dipahami oleh orang dalam urusan dunia saja, tidak dalam urusan hidayah. Seharusnya kita menempatkan ayat ini pada nikmat hidayah pertama kali, baru urusan dunia. Dalam urusan apapun, kalau kita syukuri, pasti Allah tambah kebaikan urusan kita itu. Ya. Bahkan sampai ada sebagian ahli ilmu mengatakan, ini entah antum praktekkan atau tidak di rumah, yang punya keinginan kuat untuk poligami, syukurilah istri pertamamu agar Allah nambah. Kan nambah kan? Alhamdulillah ya Allah dapat istri satu, itu kan? Tapi belum nambah-nambah. Jawabannya, mungkin istri antum semakin bertambah kebaikannya. Kan tidak harus nambah jumlah, tapi yang ada bertambah kebaikannya. Dan itu juga ditemukan pada kehidupan berkeluarga. Mensyukuri yang ada, tidak hanya bertambah jumlahnya, tapi bertambah apa? Kebaikannya. Ada orang bersyukur, ya Allah saya bersyukur punya motor misalnya gitu kan, motor Supra, dengan harapan bertambah mobil. Nah nambah-nambah udah 10 tahun nih, ternyata motor Supranya ada kebaikannya. Karena kalau dia diberikan mobil, dia belum tentu bisa merawat mobilnya, iya enggak? Iya tidak? Hasil 3 juta sebulan misalnya, untuk merawat mobil 3 juta itu aja, nah jadi ngerawat istri. Maka bersyukurlah dengan apa? Yang ada. Berarti apa yang kita miliki bertambah banyak kebaikan. Nah lebih-lebih lagi masalah hidayah, ilmu, amal yang kita lakukan dan kita dapatkan, teruslah disyukuri dan berdoa kepada Allah agar Allah mengokohkan nikmat tersebut. Ibnu Qayyim mengatakan, wa ma utiya man utiya illa min qibali idha'atihi syukri asyukra wa ihmalil iftiqar wa du'a wa ma dhafira man dhafira bimasyiatillahi wa aunihi illa bi qiyamihi bisyukri wa sidqil iftiqar wa du'a. Tidaklah seorang diberikan musibah atau kekurangan daripada kebaikan, melainkan karena dia telah mengabaikan syukur dan tidak berharap kepada Allah serta tidak berdoa. Seukuran mana kita abaikan perkara-perkara ini, maka seukuran itu kehinaan dan kerendahan kita dapatkan. Dan tidaklah seorang itu sukses dengan kehendak dan pertolongan Allah, melainkan karena dia telah melakukan syukur dan berharap kepada Allah serta berdoa. Berapa lama Nabi Yakub kehilangan Yusuf alaihi wassalam? Berapa lama? Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya. Bahkan sampai ulama mengatakan karena Nabi Yakub tidak tahu anaknya mati atau hidup. Seandainya betul-betul mati, ini belum tahu matinya kan, seandainya betul-betul mati, maka dengan doa Nabi Yakub itu Allah Yusuf alaihissalam. Itu keajaiban apa? Iftiqar. Ya. Maka Nabi Musa ketika dia membunuh orang Mesir dan dia keluar dari Mesir menuju ke daerah Madian,
Ya. Beliau mengajukan kepada Allah kebutuhannya, sehingga setelah dia bertemu dengan dua orang wanita yang butuh air untuk memberi minum kepada binatang mereka, Allah menolong dia untuk bekerja di rumah orang tua dua wanita itu. Bukan hanya itu, dia dapatkan salah satu anaknya untuk dinikahi. Bukan hanya itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan yang lebih dari semua itu. Itu ketika dia berjalan bersama keluarganya, dia melihat cahaya seperti api. Disitulah dia diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Ketemu di Madian itu belum diangkat sebagai nabi dan rasul, belum. Setelah menikah dengan istrinya itu, dia baru diangkat sebagai nabi dan rasul. Nikmat terbesar. Maka itulah keajaiban daripada apa? Al-iftiqaru ilallah, membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Kesimpulan kata Ibnu Qayyim, semua itu memiliki kunci. Kata kuncinya adalah as-sabru. Fa innahu minal imani bimanzilati ar-ra'si minal jasad. Fa idza quti'a ar-ra'su fala baqa al-jasad. Yang menghimpun semua itu, yang bisa membuat seseorang tetap mendapatkan taufik dengan doa dan niatnya tadi adalah sabar. Sabar dalam segala hal. Sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menghadapi musibah, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Berarti 3 hal sabar itu. Sabar dalam mentaati Allah. Karena orang yang mentaati Allah belum tentu dia sabar. Ya enggak? Dulu awal-awal mengaji rajin, dia datang ngaji terus, datang ngaji. Lama-lama hilang, entah kemana. Maka butuh sabar. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi musibah, termasuk gangguan-gangguan para musuh dakwah. Sabar kita. Nah, yang paling penting lagi sabar dari meninggalkan maksiat. Karena orang bisa sabar beribadah, bisa sabar menghadapi maksiat, belum tentu sabar menghadapi dalam meninggalkan apa? Maksiat. Ya enggak? Karena laki-laki sangat berhasrat kepada siapa? Wanita. Kalau ada laki-laki berhasrat kepada laki-laki, itu namanya dua benda tumpul bertemu. Nah, tajam lagi. Mana tumpul tuh? Laki-laki biasanya berhasrat kepada siapa? Wanita. Laki-laki yang soleh, biasanya godaan yang paling besar apa? Wanita. Makanya istrinya di rumah disuruh berdandan supaya tidak tergoda dengan wanita di luar. Tapi ada bahasa baru nih, orang Bima ngomong, nah orang kebunuh tua ustai tidak mau dikaro. Maki karo kebunuh tua ini nak. Itu bahasa kita begitu sekarang nih. Kalau begitu Anda menikah lagi, cari istri muda. Makanya laki-laki yang bertakwa itu, semakin dia bertakwa, semakin godaannya pada yang satu itu. Aneh bin ajaib, itu para wanita-wanita itu, mereka bisa suka sama orang yang berjenggot. Benar akhi, ini kejadian. Semakin panjang jenggotnya, semakin dilihat apa? Kelaki-lakiannya. Mereka kalau mau jujur, benar-benar mereka suka kepada orang-orang apa? Yang bertakwa kepada Allah. Tapi mereka tidak mau jujur. Kalau jujur mereka, laki-laki berjenggot, laki-laki sejati punya selera. Begitu ikhwah. Jadi di antara musibah yang besar buat kita adalah wanita. Maka oleh karena itu kita sabar menghadapi apa? Meninggalkan maksiat itu. Maka kasih tahu istri-istri kita, zina udah dilarang, ya enggak? Catur sudah dilarang. Maka hobi-hobi yang mubah jangan dilarang juga.
main futsal misalnya gitu kan, main motor gitu, jangan dilarang pula suaminya, karena udah banyak yang dilarang. Dan dia sabar dalam meninggalkan perbuatan apa? Maksiat. Dan orang yang paling sabar meninggalkan maksiat itu adalah orang kaya, punya fasilitas banyak, mobil bagus, wajah tampan. Tidak ada yang lihat dia untuk berbuat zina. Dia tinggal sewa hotel misalnya di Sumbawa misalnya gitu kan. Mau kemana abang? Mau keluar kota? Ya keluar kota kan? Kemana? Ke Sumbawa ada urusan? Ya ada urusan. Urusan apa? Pokoknya urusan besar. Dia pergi selingkuh karena sudah menikah, namanya selingkuh. Kata orang zaman sekarang kalau sudah menikah namanya selingkuh. Kalau belum menikah berzina namanya seleksi katanya. Ini menghalalkan yang haram namanya. Menghalalkan apa? Yang haram. Dan seorang yang paling sabar adalah orang soleh yang punya banyak harta dan tampan wajahnya. Karena dia punya fasilitas untuk apa? Berbuat maksiat. Tapi dia tidak lakukan. Dia tidak lakukan karena itu tanda daripada apa? Sabar. Contoh siapa yang tampan wajah? Nabi Yusuf. Ya, tampan Nabi Yusuf itu tampan yang kalau wanita lihat, wanita mabok lihatnya. Langsung suka. Tidak bisa nahan rasa suka. Bahkan mereka tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Bahkan mereka mengatakan Nabi Yusuf itu malaikat. Ya, setengah dari tampannya seluruh manusia gimana? Jadi setengahnya itu kita yang bagi-bagi nih. Makanya ada di antara kita yang hitam, yang putih, yang mancung. Ya, setengahnya untuk Nabi Yusuf. Dengan fasilitas itu dia tinggalkan maksiat. Apa kata kuncinya? Dia sabar. Dan sabar itu tidak bisa hadir kecuali dengan laula ar-ra'a burhana rabbi. Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, melihat dirinya. Itu kata kunci dari sebuah kesabaran. Kata Ibnu Qayyim, sabar itu bagian dari keimanan yang mana kedudukan sabar itu dalam keimanan seperti kepala buat jasad. Kepala buat jasad. Orang hidup tanpa kaki bisa enggak? Hidup tanpa tangan? Hidup tanpa kepala. Kalaupun dia hidup, tidak ada orang berani dekat dengan dirinya. Kenapa? Hantu. Iya tidak? Maka demikian keimanan kita tidak akan hidup tanpa ada sabar. Maka sabar itu sebagai kata kunci. Maka di akhir surat Al-Asri apa kata Allah? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kata Syekh Abu Abdillah Mustafa Al-Adawi dalam kitab Tashilut Tanzil, tafsir daripada ayat tersebut, setelah dia paparkan tafsirnya para ulama-ulama terdahulu, beliau simpulkan bahwa rahasia diakhirkannya ayat ini dengan watawassaw bis sabri setelah watawassaw bil haqqi adalah karena antara kebenaran yang kita sampaikan dengan kesabaran ini ada ujian. Ujian yang kita hadapi dengan apa? Sabar. Kalau tidak sabar, kita akan tinggalkan dakwah ini. Ya tidak? Kalau kita tidak sabar, kita akan tinggalkan pengajian ini. Maka dengan taufik dari Allah, Allah berikan kita apa? Kesabaran. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di dalam menempuh jalan yang lurus ini, dan semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita semakin kuat mengamalkan ajaran Islam ini dan menyampaikannya kepada orang lain. Ada pertanyaan? Masih ada waktu bertanya enggak? Imam yang menentukan. Mana imamnya? Boleh nanya imam. Ada pertanyaan silakan. Itu disuruh sama imam. Kalau tidak ada saya tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.